Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Jalan Your Forger menjadi Istri Solihah Part 1, serta satu lagi topik yang berjudul Jalan Your Forger menjadi Istri Solihah Part 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Belajar Menjadi Istri Solihah dari Your Forger Part 3. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya. Yap, sesuai judul di atas, hari ini kita masih akan membahas topik bertemakan Your Forger, Istri Solihah The Series. Yap, tema pembahasan ini adalah membahas tentang cara-cara, seluk-beluk, dan jalan-jalan yang ditempuh oleh Your Forger sehingga ia dapat dicap sebagai istri solihah karena beberapa tindakan dan adegan-adegan yang melibatkan dirinya di dalam anime Spy X Family sesuai dengan ciri-ciri seorang istri solihah di dalam ajaran agama Islam. Dan melanjutkan pembahasan di dua video sebelumnya, dari pembahasan ini, setelah di part pertama kita telah membahas tentang prosesi pernikahan Yor yang bisa dikatakan sangat sesuai dengan ajaran Islam di episode kedua, karena di episode ini diperlihatkan bahwa Yor dan juga Lloyd langsung menikah tanpa adanya prosesi pacaran ataupun bertunangan. Lalu di part selanjutnya kita juga telah mengupas tuntas tentang 3 poin tambahan tentang topik pembahasan ini yang dikumpulkan dari episode ketiga dari anime Spy X Family ini. Nah, hari ini masih dengan tema yang sama, kita akan melanjutkan pembahasan ini di episode-episode selanjutnya dari anime Spy X Family, di mana pada video kali ini kita akan membahas dan juga mengupas tentang 2 poin utama lainnya yang sesuai dengan topik pembahasan kita, yaitu Jalan Your Forger menjadi Istri Solihah. Kedua poin tersebut diantaranya adalah poin tentang istri sebagai pakaian bagi suami, dan yang terakhir adalah poin tentang istri sebagai partner bagi suami. Oke, pertama-tama mari langsung saja kita jabarkan satu persatu poin-poin pembahasan yang telah saya sebutkan di atas. Pertama, peran istri sebagai pakaian bagi suami. Ya, seperti yang kita ketahui sama-sama bahwa di dalam Islam, peran suami istri adalah pakaian bagi masing-masing pribadi. Atau dengan kata lain juga, suami bertugas sebagai pakaian bagi istri dan istri bertugas sebagai pakaian bagi suami. Hal ini sangat jelas seperti yang tercantum di dalam salah satu dalil Al-Quran yang berbunyi, "Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Iya, maksud dari istilah suami dan istri adalah sebagai pakaian, seperti yang dikatakan di dalam dalil di atas, adalah bermakna bahwa baik istri maupun suami ditugaskan dan berfungsi saling melengkapi kekurangan masing-masing. Selain itu juga fungsi dan tugas suami istri dalam membangun keluarga adalah untuk menutupi aib dan kelemahan masing-masing pasangan, seperti layaknya fungsi pakaian yang digunakan untuk menutupi aib, kelemahan, dan juga bahkan pakaian juga dapat memberikan kelebihan bagi seseorang yang menggunakannya. Itulah makna suami istri sebagai pakaian bagi masing-masing yang tercantum di dalam dalil Al-Quran di atas. Dan bisa dikatakan hal itulah yang ditunjukkan oleh Yor dan Lloyd sebagai pasangan suami istri. Banyak beberapa adegan-adegan di mana Lloyd sebagai suami saling melengkapi dan menutupi serta melindungi Yor sebagai istri, dan juga Yor sebagai istri juga melengkapi dan berusaha menutupi aib dari Lloyd. Misalnya seperti yang ditunjukkan di dalam salah satu episode di dalam anime Spy X Family ini, tepatnya di episode ke-7 dari anime Spy X Family, di mana diceritakan bahwa Anya ditolak mentah-mentah permintaan maafnya oleh Damian karena Damian menutup diri alias kafir dari hidayah yang Allah berikan kepada dia untuk memaafkan Anya. Maka otomatis misi menjalin hubungan spesial antara Anya dengan Damian yang dinamakan oleh Lloyd dengan istilah misi berteman akrab pun gagal total. Misi ini sendiri pada awalnya direncanakan Lloyd sebagai alternatif yang lebih mudah dibandingkan harus menjalankan rencana A yang terasa cukup mustahil.
Misi berteman akrab sendiri dijalankan untuk tujuan guna memanfaatkan Damian sebagai jalan penghubung antara Lloyd dengan Desmond Donovan, yaitu ayahnya Damian. Ya, semua itu tidak lain dan tidak bukan demi kepentingan Lloyd terhadap misinya, yaitu memata-matai sang politisi tersebut. Dan karena rencana B tersebut gagal, akhirnya Lloyd pun bergegas mengalihkan perhatiannya langsung ke rencana A, yaitu menjadikan Anya mendapatkan nilai yang tinggi sehingga ia bisa masuk dalam jajaran elit Imperial Scholar. Karena untuk bisa masuk ke dalam jajaran elit tersebut, Anya diwajibkan memiliki nilai tertinggi di setiap mata pelajaran dan mendapatkan 4 stella bintang kehormatan. Karena itulah, akhirnya Lloyd memaksa Anya untuk belajar bersungguh-sungguh, meskipun akhirnya hal tersebut membuat Anya menjadi stres dan berlari ke kamar karena sejatinya memang ia tidak suka belajar. Di saat inilah, Yor akhirnya memberi saran kepada Lloyd untuk tidak terlalu memaksakan Anya untuk belajar, karena selain mendapatkan nilai pelajaran bagus dari ilmu yang bersifat duniawi akan membebani Anya, Yor juga menginginkan Anya untuk dapat menikmati masa-masa sekolahnya dengan baik. Lalu setelah itu, untuk meredakan emosi dan mencairkan suasana, Yor pun membuatkan teh untuk Lloyd, lalu bersantai sejenak sambil bercerita tentang masa kecil Yor bersama adiknya. Yor pun juga memberi nasihat dan saran kepada Lloyd untuk lebih percaya diri dan sabar dalam mendidik Anya, karena bisa dikatakan Anya juga masih berumur sangat muda alias masih kanak-kanak. Jika Lloyd terlalu memaksakan Anya untuk belajar, maka bisa-bisa yang ditakutkan adalah hal tersebut akan berpengaruh kepada psikologis Anya di masa depan. Ya, karena ucapan Yor tersebutlah Lloyd akhirnya kembali tenang dan berhasil mendinginkan kepalanya. Dan di dalam adegan inilah Lloyd pun juga mengatakan kepada Yor dengan sebuah dialog sederhana yang berbunyi, "Yor, tolong tutupi kekuranganku." Atau dengan kata lain juga, Lloyd secara tidak langsung meminta Yor supaya selalu menjadi pakaian baginya. Istilah pakaian di sini adalah istilah yang bermakna sama seperti apa yang dikatakan di dalam dalil Al-Quran di atas, yaitu pakaian yang menutupi aib kekurangan dan menyempurnakan penampilan. Yap, Lloyd jelas meminta hal itu dari Yor, dan setelah itu Yor pun mengiyakan dan menyanggupi hal tersebut. Ya, memang jika kita telah mengikuti seri ini dari episode awal-awal, Yor diperkenalkan sebagai istri dari Lloyd. Yor sudah beberapa kali memperlihatkan bagaimana seharusnya sikap seorang istri selayaknya pakaian bagi suami. Sebagai contoh lainnya adalah seperti yang terjadi di episode keempat dari anime Spy X Family, di mana diceritakan setelah melakukan wawancara sekolah yang bisa dikatakan cukup terasa buruk bagi keluarga ini, karena di dalam adegan wawancara tersebut Lloyd diperlihatkan secara spontan memukul meja di hadapan sang pewawancara yang berlaku kurang sopan pada anak dan istrinya, hingga bahkan membuat Anya menangis. Yor pun juga hampir-hampir saja memukul sang pewawancara tersebut, dan diperlihatkan ia telah mengambil ancang-ancang akan memukulnya karena ucapan menohok hati yang telah dikatakan oleh sang pewawancara yang bernama Murdoch Swan tersebut. Lloyd pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari ruangan wawancara tersebut dan menghentikan sesi wawancara. Karena itulah, Anya pun terancam tidak bisa diterima di sekolah tersebut. Dan tentu saja hal itu membuat Lloyd menjadi frustasi dan putus asa karena memikirkan tentang bagaimana kelanjutan dari misinya yang terancam gagal tersebut. Dan di saat itulah Yor hadir memberi semangat kepada Lloyd, sang suami, agar tetap optimis dengan hasil wawancara tersebut dan tetap berharap agar Anya bisa diterima di sekolah elit tersebut. Yap, dari adegan di atas kita sudah bisa masuk ke poin kedua dari pembahasan ini, di mana Yor dan Lloyd diperlihatkan sebagai dua partner sejati sebagai suami istri, di mana diperlihatkan bahwa Lloyd membela mati-matian Yor yang diejek tidak bisa memasak oleh sang pewawancara dengan pembelaan dan mengatakan bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yor pun juga begitu, meskipun ia seorang ibu sambung bagi Anya, namun ia tak segan-segan membela Anya mati-matian dari perannya sebagai seorang ibu. Hal ini terlihat lebih jelas di episode-episode selanjutnya, di mana ia berkali-kali menyelamatkan Anya dari upaya penculikan dan gangguan para penjahat. Dan kalau kita amati apa yang dilakukan oleh Lloyd dan Yor tersebut, sangat sesuai dengan ajaran Islam yang tercantum di dalam salah satu dalil hadis yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, "Dan barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, dia syahid." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, dari Sa'id bin Zaid. Selain itu, Yor juga diperlihatkan berusaha sebaik mungkin menuruti semua perintah suaminya demi menjalankan segala persiapan
wawancara sekolah di episode keempat ini. Meskipun itu membuatnya kerepotan karena harus menyiapkan 3 baju ganti sekaligus demi suksesnya misi mereka, namun ia tetap menjalankan hal tersebut dengan senang hati. Dan yang lebih penting lagi dari semua itu adalah Yor bisa menjadi penasihat sekaligus pendukung alias supporter yang baik bagi Lloyd, memberikan ia semangat, meskipun ia juga pastinya tidak bisa menutupi rasa kekhawatirannya tentang nasib masa depan keluarga mereka. Namun ia tidak menampakkan hal tersebut di depan suaminya dan tetap memberikan semangat yang dibutuhkan karena ia tidak mau membuat suaminya berputus asa dan menyerah dengan semua misi yang diemban oleh sang suami.